Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafidu salam alaihim, Hafidu salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini, antek Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak raja menangkap Balam. Balam ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya santri sedang kepanasan. Kaifa halukum? How are you today? Pripun kabare? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk guru-guru yang mengajar kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita yang sudah mendahului kita semuanya, syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para masyayikh, para asatidz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, adik-adik, para santri sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diulang lagi. Dulu jabatan pemerintahan dengan agama itu satu. Karena hebat dia di pemerintahan, hebat juga dia di bidang agama. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah itu ada orang yang hebat dalam bidang negara tapi kurang paham agama. Ada yang hebat dalam bidang agama dan dia kurang mengerti pula dalam urusan negara. Akhirnya dibagi dua. Yang mengurus negara itu disebut dengan sultan. Apa namanya? Sultan. Zaman dulu tuh sultan itu mengerti negara. Zaman sekarang enggak. Asal punya mobil mewah, sultan. Makanya ada salah satu sultan dari kerajaan Melayu Islam Jambi yang terkenal, namanya Sultan siapa Bang Isa? Sultan Taha, yang namanya diabadikan menjadi IAIN, yang sekarang menjadi UIN. Jadi untuk mengenang jasa mereka ini diabadikan. Kalau di Riau, Sultan Syarif Qasim diabadikan jadi nama IAIN, jadi nama UIN, jadi nama jalan, jadi nama airport. Yang mengurus negara namanya Sultan. Yang paling alim di bidang agama itu disebut dengan mufti. Diambil dari kata afta, yufti, ifta. Orang yang memberi fatwa namanya mufti. Ada juga mufti tapi tak bisa ngasih fatwa, kawan saya namanya mufti. Jadi mereka ini sejalan berdua dalam urusan agama. Sultan bertanya kepada mufti. Mufti Mesir yang terkenal waktu kami dulu belajar, namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, pakar usul fikih. Mudah-mudahan adik-adik saya ini semua menjadi mufti-mufti yang alim insyaallah.
Ada mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Adik-adik yang mencatat bisa tulis, yang tak bisa mencatat, tak sempat menulis, tak apa-apa, karena ini direkam, nanti akan bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada mufti terkenal di Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato punya murid namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi. Syekh Mahfud At-Tirmasi mengajar hadis di Masjidil Haram, punya murid namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari pulang ke Jombang, mendirikan pondok pesantren, terkenal dengan membacakan khataman Sahih Bukhari tiap bulan Ramadan, pesantren Tebu Ireng. Dan dari pesantren Tebu Ireng ini sampai ilmunya ke Jambi, Ma'had Al-As'ad, dibawa oleh Tuan Guru Abdul Qadir. Kenal orangnya? Jelas? Bisa diulang lagi ke atas. Di Makkah itu dulu, di tiap tiang-tiang Masjidil Haram itu ada syekh yang mengajar di situ. Tiang ini Sayyid Alawi, meninggal Sayyid Alawi digantikan anaknya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sekarang digantikan anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Tapi di antara tiang yang paling ramai jamaahnya, nama tiang tempat mengajar itu, nama syekhnya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Sampai penguasa kota Makkah namanya Syarif Hussein, keturunan Nabi Muhammad SAW, mengaji kepada Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Ada seorang perempuan kaya raya namanya Sauda. Siapa namanya? Sauda. Datanglah Sauda menjumpai Syekh Rahmatullah Al-Hindi, lalu dikasihnya lah tanah. Di atas tanah itu dibangunlah sekolah. Nama sekolahnya Saulatiyah. Saulatiyah pakai sok dari nama Saula tadi. Lalu kemudian datanglah orang Nusantara belajar ke Saulatiyah. Salah satu yang datang ke Nusantara dari Saulatiyah ini namanya Syekh Mustafa Hussein dari Madinah. Madinah bukan Madinah Munawwarah, Madinah Mandailing Natal. Syekh Mustafa Hussein pulang dari Saulatiyah mendirikan pesantren. Itulah dia pesantren Mustafawiyah. Dari Mustafawiyah itu, dari Makkah itu, dari Masjidil Haram itu, sampai ilmunya ke Ma'had Al-As'ad Jambi, dibawa oleh Ustadz Nasution, Ustadz Awaluddin Nasution. Kenal orangnya? Untuk apa Ustadz ceritakan ini? Untuk apa Ustadz sebutkan ini sanad guru-guru kami ini? Kami kan memang murid mereka, kami kan sudah tahu mereka. Mengapa Ustadz sebutkan sampai ke atas? Karena sekarang banyak orang berguru tapi gurunya tak jelas. Kau berguru kepada siapa? Google. Haddasani YouTube wa qala Google. Al-isnad minad din. Sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Di antara pondok pesantren di Sumatera, di Nusantara, yang jelas sanad keilmuannya adalah Ma'had Al-As'ad. Adik-adik senang apa tidak? Bahagia atau tak bahagia? Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke As'ad, bersyukurlah, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, setelah menonton tausiah ini, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah kasih tahu tak juga memasukkan anaknya ke pondok pesantren Ma'had Al-As'ad, siap-siap anaknya kena narkoba, kena sabu-sabu, kena ganja, kena lem kambing, kena spiritus, kena LGBT, kena pinjol, kena game online, kena PlayStation. Mudah-mudahan semua mereka yang di luar sana dapat hidayah. Amin.
Sudah aku sampaikan ya Allah, kalau ada masyarakat Jambi yang tak tahu selama ini karena tak mencari informasi, jangan jadi orang Jambi macam ayam mati di lumbung, padi. Padinya banyak tapi dia mati. Ma'had Al-As'ad ada tegak berdiri sejak 1951, tapi kenapa? Betul, untung betul. Kalau sempat salah saya ragu tadi karena Ustaz nengok. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagunya Afino salam alaihim, Afino salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap nih, antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Iya, langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kau? Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad? Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia? Iya, dia kan ulama. Oh iya. Kita langsung ke hadis. Kau jumpa sama Nabi? Tidak. Lalu kau pakai siapa? Saya pakai riwayat Imam Bukhari. Jumpa kau Imam Bukhari? Jumpa. Itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Imam Bukhari mana kau jumpa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jumpa kau Imam Bukhari? Tak jumpa, karena saya hidup tahun 1444 Hijrah. Lalu dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Manusia. Ulama kan? Iya. Tadi kau bilang tak boleh ngambil ulama. Oh iya. Imam Bukhari dapat dari mana? Imam Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Silsilah keilmuan ini mesti dijaga, dan alhamdulillah adik-adik yang ada di Al-As'an ini siap menjaganya sampai hari kiamat insyaallah. Siap menjaganya? Dari bunyinya macam tak siap. Orang Al-As'an ini rendah hati, tawadhu Pak Ustaz. Dia bukan macam Ustaz Somad berkoar-koar, dia suaranya ke dalam. Oh iyalah. Tapi tidak bisa baca Sahih Bukhari, tak bisa baca Sahih Muslim, tak bisa baca fikih, tak bisa baca matan takrib, tak bisa baca Fathul Qarib, tak bisa baca I'anatul Talibin, tak bisa baca Mahalli, tak bisa kitab Majmu' Syarah Muhazzab kalau tidak melalui pintunya itu adalah bahasa Arab. Makanya kalau ada yang mengatakan kenapa kita ini mesti belajar bahasa Arab, pintu satu-satunya memahami fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, akidah, dari mulai aqidatul awam, jala'ul afham, al-husulul hamidiyah, ad-dasuqi ala ummil barahin, semuanya melalui bahasa Arab.
kau dari mana? Saya dari SMP Plus. Kau dari mana? Saya dari SMA. Kau dari mana? Aku dari pesantren. Nggak pede dengan pesantren. Kau belajar apa di SMP? Bahasa Inggris. Kau belajar apa? Bahasa Perancis. Kau bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa tidak pede bahasa Arab? Hebat mana bahasa Arab sama bahasa Inggris? Kita tengok dulu hurufnya ya. Hebat bahasa Inggris Pak Ustaz. Bahasa Inggris ada huruf shin. Mana dia? Shopping. Bahasa Inggris ada huruf shin. Apa dia? United Nation. Sampai orang Inggris pun membaca Nasution. Rupanya Nasution. Bahasa Inggris Pak Ustaz. Bahasa Inggris ada huruf sa. Bahasa Inggris ada huruf sa. Mana dia? TH itu dibaca sa. Contohnya kesehatan, health. WHO yang ada di PBB itu, United Nation, ada satu lembaga namanya WHO, World Health Organization. Ada sa, ada shin. Memang betul. Tapi bahasa Inggris tak ada huruf a. I'm coming. Bahasa Inggris tak ada huruf of. Bahasa Inggris tak ada huruf word. Bahasa Inggris tak ada huruf o. Makanya bahasa Arab disebut dengan lughatul wad. Bahasa Arab jauh lebih sempurna huruf-hurufnya. Oh, kami belajar tenses. Masa lalu namanya past tense. Masa sekarang namanya present. Masa akan datang namanya future. Kami pun punya juga masa lalu, madhi, masa depan, aku dan kamu. Mohon maaf tuan guru kelepasan. Bahasa Inggris paling banyak bisa berubah cuman sampai 5. Go, goes, going, gone, when. Go, goes, going, gone, when. Bahasa Arab ذهب 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 ذهبت ذهبت ذهبنا ذهبت ذهبتم ذهبتم ذهبتي ذهبتم ذهبتم ذهبت ذهبنا. Itu baru fi'il madhi. Yadhhabu yadhhabani yadhhabuna tadhhabu tadhhabani yadhhabna tadhhabu tadhhabani tadhhabuna tadhhabina tadhhabani tadhhabna adhhabu nadhhabu. 14 tambah 14 28. Makanya kalau ada anak yang tak lulus SMP, tak lulus SMP negeri, tak lulus SMP plus, tak lulus SMP swasta, dimasukkan ke pondok dengan harapan di pondok pelajarannya lebih rendah, begitu dikasih zahabu langsung. Itu baru tasrif madhi mudhari. Belum lagi zahaba, yadhhabu, zahaban, zahibun, mazhubun, izhab, la tadhhab, mazhabun, mazhabun, midhabun. Oh, kami di SMP pelajaran kami. Apa pelajaran kau? Tak sampai 10 jadi. Fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan moral Pancasila. Zaman kami dulu ada, sekarang tak tahu lagi. Anak di pesantren Al-As'ad, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantiq, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Apa tak gila anak kau? Bangga tak jadi santri? Bangga tak jadi anak pesantren? Kami di pesantren, kepala kami dijaga dengan doa guru-guru kami. Pagi-pagi kami sudah didoakan. Kami di pesantren terpelihara, tak bercampur laki-laki dan perempuan. Yang perempuan di belakang, laki-laki tak ada yang bisa menengok perempuan. Kenapa? Karena tak bisa kepalanya menengok ke belakang. Yang perempuan pun hanya bisa menengok tengkuk laki-laki. Ustaz Somad bisa menengok. Itu pun jauh tak nampak lagi. Tak nampak tak mana hidung, tak mana tak. Jadi kalau ada orang membangga-banggakan SMP dan SMA, masuk SMA jam 8 pagi, pulang jam 2 sore, full day. Habis itu dia cabut ke mall, jilbabnya masuk ke plastik, dibawa bonceng ke tepi sungai Batanghari, gembung masuk angin, keceplosan. Siapa yang menjaga anak-anak kita? Tapi kalau di pesantren Al-As'ad, dari mulai awal bangun jam 4 dia tahajud, habis itu dia membaca Quran, membaca wirid. Semua anak pesantren baca wirid. Kenapa mereka baca wirid? Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun.
Siapa yang tak punya wirid berarti dia monkey. Kalau dia besar, King Kong. Habis baca wirid, dia sholat subuh berjamaah, habis itu dia baca kitab, habis itu dia masuk kelas, dia tetap punya ijazah formal diakui Kementerian Agama Republik Indonesia, dan dia punya perguruan tinggi namanya Al-Ma'hadul Ali. 3 pertama Ma'had Ali di Pulau Sumatera. Yang pertama di Aceh, yang kedua di Sumatera Barat, di Aceh Budi Mesra, di Sumatera Barat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan yang ketiga adalah di As'ad Jambi. Allahu Akbar. Ustaz kok tahu? Kapan Ustaz baca? Tadi kan saya ngobrol dulu kan. Jadi kalau ada orang dari Mahad Pesantren Al-As'ad, ketika ditanya orang, dari mana dek? Kenapa tidak percaya diri? Dari mana dek? Saya dari pondok pesantren tertua. Saya dari pondok pesantren pertama kali berdiri Ma'had Ali di Pulau Sumatera. Saya dari pondok pesantren yang guru-guru kami bersanad sampai Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Saya dari pondok pesantren. Lama-lama yang bertanya tuh bingung, dari pondok mana? Cepat sedikit agama makan. Kadang anak pesantren ini gara-gara tawadhu tidak memperkenalkan guru-gurunya, gara-gara menjaga diri zuhud dan wara, tidak menjaga kalau adik-adik tidak tampil ke depan, lalu orang yang mabuk dengan bangganya buat podcast mabuk. Ada khusus podcast mabuk di internet. Wawancaranya, gimana pengalaman mabuk pertama? Oh, saya mabuk pertama itu nabrak tiang listrik. Ada podcast yang khusus cerita tentang dugem. Dugem artinya duduk sambil gemetar. Ada podcast yang isinya tentang pacaran, macam-macam dosa. Begitu bangganya mereka cerita di internet. Kalau pezina, bangga dengan maksiatnya. Kalau peminum khamar, bangga dengan sabu-sabunya. Kenapa penghafal matan Al-Ajurumiyah, Al-Kawakibud Durriyah, Alfiyah Ibn Malik tidak bangga? Kenapa mereka tidak bangga dengan mustalah hadisnya? Kenapa mereka tidak bangga dengan tafsirnya? Kenapa tidak bangga dengan usul fikihnya? Kenapa mereka tidak menampilkannya di internet? Alhamdulillah, pesantren Al-As'ad tidak hanya hafal kitab kuning, tidak hanya hafal Quran, tapi mereka juga punya podcast. Ustaz kok tahu? Saya tadi habis podcast di dalam studionya, mantap. Anda belum nonton podcast Al-As'ad? Segera tonton sebelum hari kiamat tiba. Tadi saya diwawancara di dalam dialog canggih luar biasa, tidak kalah dengan TV One. Diwawancarai, Roni 1, 2 action, terkejut pula saya. Bagaimana perasaan Ustaz Somad tiba di As'ad ini? Masya Allah, luar biasa. Anak-anak muda semuanya. Di tempat lain pondok pesantrennya sibuk baca kitab. Pas diajak untuk buat podcast, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah. Tapi Al-As'ad, al-muhafazatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama-lama mereka jaga, akidahnya tetap terjaga, fikihnya terjaga, kitab kuningnya terjaga, matannya terjaga, nazamnya terjaga, auratnya terjaga. Tapi medsosnya tidak ketinggalan. Mereka juga punya Instagram. Nama Instagramnya, Instagram apa namanya air minumnya tadi? Instagram halalnya terasa. Al-Huriyah, kantor-kantor dinas, BUMN, sekolah-sekolah yang ada di Jambi beralihlah ke minuman Al-Huriyah, halalnya terasa. Saya sudah mencoba. Anda kapan? Ustaz Somad kalau ceramah itu air minumnya tidak boleh pakai merek. Saya kalau tausiah di atas meja itu airnya dicopot. Kenapa? Tidak mau mengiklankan barang orang. Tapi kalau di Al-As'ad memang ditunjukkan, minum. Bangkitkan ekonomi umat. Pakaiannya Malabis, Masya Allah. Tapi yang ini belum, nanti dikasih. Sekarang ini orang cerita tentang ekonomi keumatan, tapi air minumnya minum produk punya orang. Cerita tentang pakaian kita mesti syar'i, belanja di mall, omong kosong guys. Kalau mau menengok
mau melihat bagaimana sempurna ekonominya, minumannya, pakaiannya, kitab kuningnya, akidahnya, pesantren-pesantren dari Sabang sampai Papua, saya ajak untuk datang studi banding ke Ma'had Al-As'ad. Dan pesantren ini tahu bagaimana cara menjahit malabisi. Mereka menjahitnya sambil bersolawat, mereka menjahitnya sambil berdoa, berwudu, sehingga yang memakai pun tenang. Ini sekarang yang menjahitnya lagu Kiam Racun Kucing Garong, pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah, mohon maaf Tuan Guru, tak layak saya bicara begini, tapi yang saya bicarakan ini kenyataan. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan barokah untuk adik-adik saya di Ma'had Al-As'ad ini, ya Allah. Anak pesantren mesti bangkit ke depan. Saya tak mau kamu masukkan anak saya ke pesantren, nanti masuk pesantren cuma jadi ustaz kurus macam Ustaz Somad. Anak Ma'had Al-As'ad bisa masuk jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi dokter spesialis, bisa jadi pengacara, bisa jadi bupati wali kota, bisa jadi gubernur Jambi, bisa jadi apapun. Kenapa? Karena mereka dididik di sini dengan pendidikan yang luar biasa. Allahu Akbar. Tadi saya dibawa Ustadz Ican. Ustadz Ican ini kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Rizal Dahlan namanya. Di mana kita jadwal terakhir nih Bang? Jadwal terakhir kita di Al-As'ad. Di mana itu? Nyebrang sungai. Nyebrang. Saya tengok tadi seberang sungai. Oh, masya Allah. Artinya apa? Banyak santri mengeluh ke saya, Ustadz, kami di pesantren payah mau mandi di kolam renang bayar. Di Al-As'ad tinggal terjun aja ke sungai. Tentu dengan pengawalan. Tadi sampai di dalam dikasih Tuan Guru saya makanan, dibungkus pakai daun pisang, di tengahnya ada tepung beras dengan gula merah di bawah. Apa namanya Bang Ican? Pendamaran. Bentuknya macam kapal tongkang, tapi putih di situ. Di sungai tadi nampak saya isinya hitam, batu bara. Masya Allah, tabarakallah. Senang saya bersama dengan Bapak Ibu adik sekalian. Cuman yang jadi penghalang saya tak bisa ngomong lama-lama ini satu. Adik-adik di sana, enak Ustaz Somad itu duduk, enak Ustaz Somad itu ceramah. Ada penghalangnya, tak kena matahari. Kami ini macam di padang mahsyar. Anggap aja ini geladi kotor yang berpanas-panas di dunia. Insya Allah di padang mahsyar nanti sejuk dia, insya Allah. Ustaz ngomong begitu, dalilnya mana? Ainal muta'ammuna bi jalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, azilluhum tahta zilli, aku mau menaungi mereka di bawah arasku. Nanti semua kita ini akan sejuk di padang mahsyar karena berada di bawah singgasana aras, insya Allah. Adik-adik percaya? Tak percaya tak apa-apa, saya tak marah. Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau percaya silakan. Yang ku sampaikan ini bukan dari mulutku, tapi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi adik-adik selama di pesantren, hubung persaudaraan, persahabatan dengan kawan-kawan. Jangan bangga dengan ayahnya orang kaya. Ayahku sawitnya sejauh mata memandang, ayahku kebun karetnya 7 turunan. Itu punya ayahmu, Beb. Yang punya kau mana? Laisal fata may yaqulu kana abi, bapak saya, atuk saya. Walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Ayahmu boleh jadi kaya, tapi tiba-tiba dia bangkrut. Ayahmu boleh jadi penguasa, tiba-tiba ditangkap KPK. Kalian yang membaca kitab dengan baik, belajar dengan baik, jangan lawan guru. Nanti kalau kalian berhasil pulang ke pondok saya tidaklah mengatakan saya berhasil. Apalah kelebihan Ustaz Somad dari kami? Lebih hitam, lebih kurus, yang jelas lebih tua. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad, hebat Ustaz Somad tuh. Bilang aja ke mereka, Ustaz Somad itu karena lebih dulu lahir aja. Kalau sama-sama lahir sama aku belum tentu lagi. Bangkitkan kepercayaan diri kalian. Nanti kalian kau berhasil balik. Saya balik ke SD saya. Saya jumpai guru-guru SD, saya cium tangannya. Walaupun dulu pernah diantukkannya kepala saya ke dinding.
Ustaz dendam, tak dendam, ingat aja sedikit. Saya balik ke pesantren, saya jumpai mudabir saya yang memukul saya pakai rotan dulu. Ada juga yang nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya dulu bagian Qismul Lughah bahasa Arab yang pernah menghukum antum. Oh ya, ingatlah. Bisa ceramah ke pondok saya? Gak bisa, penuh. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sedikit. Saya pernah kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, tapi tak sampai selesai, cuman 2 semester. Habis itu saya diundang ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor, di depan profesor. Habis itu mereka katakan, Ustaz Abdul Somad nih, dia nih alumni itu maksudnya alumni. Lalu saya bilang, Prof, saya tak selesai di sini. Saya ini cuma 2 semester. Lepas itu saya pergi ke Maghribi, Maroko. Ustaz Somad berapa lama sini? 2 semester. Ustaz, ada peraturan baru, 4 hari pun alumni juga. Satu hari saya pun makan siang, singgahlah di tempat rumah makan. Ramai orang di rumah makan, sedapnya luar biasa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Habis itu nampak saya satu macam-macam kenal tapi lama tak jumpa. Iya, kita dulu satu sekolah katanya. Masya Allah, cepiki laki-laki. Habis itu kami pun makan. Saya bilang sama dia, makan. Nanti aku yang bayar. Makan aja. Selesai makan, pas mau saya bayar ke resepsionis, berapa Mbak? Nggak usah bayar Pak. Kenapa? Karena yang makan sama bapak tuh yang punya rumah makan. Mobilnya mewah, karyawannya dibawa pergi umroh. Lama saya temenung, saya dekati dia. Kau punya tuyul. Waktu kau dulu kuliah, aku nggak kuliah. Kenapa? Karena aku anak yatim, ayahku meninggal. Aku buka usaha warung. Akhirnya dari kecil sekarang menjadi besar. Karyawan sudah banyak, bisa membuka lapangan pekerjaan. Lalu saya bilang, apa yang membuat kau baik sama saya? Kata dia, karena kau dulu waktu sekolah nggak sombong, man. Baru saya sadar, rupanya saya ini dari dulu memang baik. Jangan sombong. Masya Allah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Al-As'ad lah dapat kartu kuning. Ustaz Somad, jam 9.45 kita mesti ke airport karena pesawat tak mau menunggu Ustaz. Masih ada 15 menit lagi. Adik-adikku yang punya pergaulan persahabatan, jangan sombong. Tidak selamanya keberhasilan di kampus berhasil di luar pondok. Saya kalau memberikan bekalan kepada kawan-kawan yang mau ke Mesir, nilai paling tinggi di Al-Azhar mumtaz. Kalau bahasa Jambinya excellent. Di bawah mumtaz jayyid jiddan. Kalau bahasa lainnya very good. Di bawah jayyid jiddan jayyid. Di bawah jayyid makbul. Maka disebut ijazahnya makbul indallah, karena tak bisa lanjut S2. Yang paling bawah dari makbul rasibun, gagal. Hai kalian yang mumtaz, jangan sombong dengan nilai. Kenapa? Yang mumtaz profesor doktor ngajar di kampus, yang jayyid jiddan dosen di universitas, yang jayyid pimpinan pondok pesantren, yang makbul jadi guru. Tapi 4 orang ini keempat-empatnya bisa berangkat umroh karena yang Rosid punya travel. Tapi bukan berarti Bang Ican Rosid. Bang Ican alumni Al-Azhar, beliau LC, tamat S1, tapi punya travel. Saya cuma mengatakan kesuksesan di buku belum tentu sukses di masyarakat. Jadi jangan pernah membanggakan diri, aku yang paling hebat, aku yang paling sombong. Kita pernah di pesantren hanya pernah baca kitab, hanya pernah berguru. Tapi yang paling tinggi adalah man tawadha'a lillah. Siapa yang tawadhu karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya.